Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Apa saja ya gangguan peredaran darah pada manusia? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama ada yang namanya hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. Jika terjadi luka, darah akan mengalir terus sehingga dapat menyebabkan kematian. Oke, gejalanya misalnya mimisan yang sulit berhenti misalnya, kemudian luka yang sulit berhenti pendarahannya. Ada juga ditemukannya darah pada urin atau feses, kemudian mudah mengalami memar. Kemudian juga perdarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Yang berikutnya ada juga yang namanya hipotensi atau lebih dikenal dengan tekanan darah rendah. Ya, jadi penyakit ini ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter. Oke, normalnya itu tekanan darah itu antara 90/60 mm per hektogram dan 120/80 mm per hektogram. Tapi bagi orang yang memiliki tekanan darah, dia tekanan darahnya di bawah 90/60 mm per hektogram. Kalau di atas 120/80 mm per hektogram, maka orang tersebut mengidap hipertensi atau darah tinggi. Oke, berikutnya ada wasir atau kita lebih mengenalnya dengan ambeien. Merupakan penyumbatan pembuluh darah pada bagian anus. Oke, kita lihat di sini ada hemoroid internal, dia berarti ambeiennya di bagian dalam. Ada juga hemoroid eksternal, yaitu ambeiennya di bagian luar. Nah, dianjurkan bagi penderita ambeien itu makan makanan yang mengandung banyak serat. Ada juga arteriosklerosis, ya, merupakan penyakit akibat pengerasan pembuluh darah. Perhatikan di sini, darahnya tersumbat, ya, disebabkan oleh adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah. Jadi sulit ya untuk mengalir karena ada sumbatan. Berikutnya juga ada jantung koroner, adalah salah satu penyakit yang juga menyebabkan banyak orang meninggal. Oke, ini disebabkan adanya penyempitan arteri koroner oleh endapan lemak. Nah, di sini ada arteri normal, di sini ada arteri yang sudah tersumbat. Akibatnya terjadi penyumbatan koroner sehingga jantung kekurangan oksigen. Bagian jantung yang tidak mendapat oksigen tidak dapat berfungsi lagi. Jika tidak mendapatkan oksigen, maka bisa menyebabkan kematian. Oke, berikutnya ada varises. Oke, di sini kita mungkin sering lihat ya orang yang terkena varises. Apa itu varises? Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Bagi seorang yang mengidap varises, pembuluh vena mereka dapat terlihat menonjol keluar, berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin. Nah, biasanya orang yang kena varises ini yang biasanya obesitas karena terlalu berlebihan berat tubuhnya, atau terkadang juga orang yang hamil karena bertambah dengan berat tubuhnya bisa menyebabkan juga varises. Ada juga anemia. Anemia itu kurang darah ya, atau kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia itu terlihat pucat dan mudah lelah. Ada juga leukemia. Penyakit leukemia ya adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Oke, perhatikan di sini banyak sel darah putihnya. Dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari berbagai penyakit ya yang ada di peredaran darah atau lainnya dengan selalu menjaga kesehatan tubuh dan pola hidup yang sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.